قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita di pelajaran yang ke-6 dari pelajaran Tauhid Islamic Center Al-Kharj. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Tapi sebelum kita mempelajari Tauhid Uluhiyah, kita harus mengetahui dulu apa artinya ibadah. Karena arti dari Tauhid Uluhiyah artinya adalah mengesahkan Allah dengan ibadah kita, dengan perbuatan kita. Nah, oleh karena itu sebelum kita tahu apa itu Tauhidul Uluhiyah, sudah ada bagusnya kalau kita mempelajari tafsir ibadah. Jadi saya lengkap sedikit yang di buku. Kalau di buku di sini Tauhid Uluhiyah dulu baru tafsir ibadah. Sekarang saya akan mempelajari tafsir ibadah, baru nanti akan kembali ke Tauhid Uluhiyah. Ibadah apa artinya secara bahasa? Ibadah lughatan secara bahasa artinya al-khudu' wat-tadhallul wat-ta'ah, yaitu merendahkan diri dan tunduk dan patuh. Jadi dalam bahasa seperti itu. Kalau dikatakan at-tariq al-mu'abbad artinya adalah jalanan yang rendah, yang mulus, yang bisa dilewati, yang sudah diaspal. Itu artinya adalah, itu arti dari ibadah. Nah, adapun definisi ibadah, arti ibadah secara syar'i, artinya apa secara syariat? Menurut ilmu akidah, apa artinya ibadah? Definisi ini sangat penting. Karena kalau salah mengartikan ibadah, maka kita akan salah menuduh orang itu musyrik atau bukan musyrik. Nah, ini banyak terjadi. Orang yang tidak musyrik dianggap musyrik. Kenapa? Karena kita salah mengartikan daripada ibadah. Kita akan membaca definisi yang ada di buku. Ibadah merupakan sebuah nama berdasarkan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah berupa amal, perkataan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Ini adalah perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ibadah adalah ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yardah min a'malin zahiratin wa batinah. Min aqwalin wa a'malin zahiratin wa batinah. Yaitu adalah semua hal yang mencakup perkataan dan perbuatan ya, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang dicintai oleh Allah, baik perkataan, baik perbuatan, baik di hati, baik tidak di hati, itu semuanya yang penting Allah cintai dan Allah ridhai disebut dengan ibadah. Ini adalah perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Perkataan ini benar atau salah? Salah. Definisi ini benar atau salah? Jawabannya benar, tidak ada masalah dengan definisi ini sebenarnya. Tapi ini adalah definisi dari ibadah secara umum. Bagaimana maksudnya secara umum? Artinya secara umum kita bisa artikan itu secara ibadah seperti itu, ya. Karena ada yang dinamakan dengan ketaatan at-ta'ah dan ada yang dinamakan dengan ibadah. At-ta'ah li ghairillah tajuz, boleh. Boleh kita taat kepada selain Allah, syaratnya tidak boleh maksiat kepada Allah. Boleh taat kepada suami, boleh taat kepada ibu, boleh taat kepada orang tua, boleh taat kepada guru, tapi tidak boleh taat dalam maksiat. Nah, jadi taat kepada selain Allah dibolehkan. Adapun ibadah kepada selain Allah tidak boleh. Jadi ada perbedaan. Jadi tadi yang ada di buku ini definisinya definisi taat atau ibadah secara umum. Kalau kita taat kepada orang tua kita karena Allah, kita akan mendapatkan pahala tentunya. Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada masalah. Ini adalah definisi ibadah secara umum. Tapi kalau definisi ini dipraktekkan untuk mengeluarkan orang dari Islam atau memasukkan orang dari Islam, maka ini sangatlah berbahaya. Ya, salah karena salah. Karena ada hal-hal yang dicintai Allah boleh kita berikan kepada orang lain, tidak ada masalah. Contohnya bersyukur. Saya bersyukur atau berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah. Ini ibadah. Berterima kasih kepada orang tua. Ini apakah ibadah yang dianggap mengeluarkan dari Islam kalau kita berikan kepada selain Allah? Apakah dianggap syirik? Karena syirik tadi kita sudah artikan, artinya syirik menduakan Allah dengan selain Allah. Jadi kalau kita berterima kasih kepada orang tua juga dan berterima kasih pada Allah juga, berarti kan syirik menduakan Allah di sini.
Kalau kita pakai definisi ini, dan definisi ini tentunya umum, secara umum, itu namanya ibadah secara umum, ya, dan tidak bisa dipakai untuk menentukan sesuatu syirik atau bukan syirik. Ini harus dicatat. Jadi tidak boleh kita memakai definisi ini untuk menentukan seseorang syirik atau tidak. Menentukan dapat pahala tidak boleh dengan definisi ini, tidak masalah. Terima kasih pada orang tua dapat pahala. Kenapa? Allah suka, nggak ada masalah. Berterima kasih kepada guru dapat pahala. Kenapa? Allah suka, tidak ada masalah. Tapi kalau kita anggap terima kasih kepada guru mengeluarkan dari Islam, ya, karena kita menduakan Allah dengan guru, ya, terima kasih hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain, kepada makhluknya, maka di sini kita salah. Ya. Karena ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Itu kenapa saya katakan seperti itu, karena ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nah, apa artinya ibadah? Yang benar, apa artinya ibadah yang membedakan antara yang syirik dengan yang bukan syirik? Harus dibedakan, ada sesuatu yang haram. Haram itu apa? Misalkan orang minuman keras, makan riba, berzina, haram, tapi tidak syirik karena tidak menduakan Allah. Tidak menduakan Allah. Nah, bagaimana membedakan yang haram dengan yang syirik? Nah, di sini dikatakan ada sujud, ada misalkan ada berharap, ada ketakutan. Di sini dikatakan di sini bahwa ini adalah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Apakah benar kalau kita takut kepada misalkan kepada ular, berarti kita syirik? Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kan definisinya begitu. Nah, ini tidak benar. Jadi bagaimana cara membedakan yang syirik dengan bukan syirik? Ibadah yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ibadah yang membedakan syirik dengan bukan syirik, definisinya artinya adalah al-khudu' wa tadhallul bi'tiqadi syai'in min khawasir rububiyah fil makhdu'i lah. Yaitu merendahkan diri dan tunduk dan patuh dengan meyakini sesuatu, dengan meyakini hal-hal rububiyah, meyakini rububiyah. Tadi kemarin sudah dipelajari tentang rububiyah, yaitu meyakini sifat-sifat ketuhanan di dalam dalam sesuatu yang kita patuhi tadi. Jadi kalau kita patuh kepada manusia, kepada patung, kepada makhluk manapun juga, dengan meyakini bahwasannya orang tersebut memiliki sifat ketuhanan, maka di sini mengeluarkan dari Islam, dan ini kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tiqadil ilahiyah fil makhdu'i lah. Ya, kita meyakini ketuhanan atau orang tersebut atau sesuatu tersebut memiliki sifat, salah satu sifat ketuhanan. Salah satu sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Misalkan dia bisa menurunkan hujan tanpa izin Allah, ada tanpa izin Allahnya. Dia bisa memberikan harta rezeki tanpa izin Allah. Jadi sama dengan Allah, maka di sini disebut dengan syirik. Kemudian juga dengan niat ta'abbud wa niyatut ta'abbud. Wa niyatut ta'abbud, yaitu kita niat ibadah kepada sesuatu tersebut. Ini disebut dengan definisi ibadah yang mengeluarkan seseorang dari Islam, yang membedakan Islam dengan kafir, yang membedakan Islam dengan syirik. Jadi al-khudu' wa tadhallul bi'tiqadi syai'in min khawasir rububiyyah fil makhdu'i lah wa i'tiqadil ilahiyah fil makhdu'i lah wa niyatit ta'abbud. Jadi ada 3 itu yang bisa mengeluarkan dari Islam, yaitu kita tunduk dan patuh kepada sesuatu dengan menganggap bahwa ia memiliki sifat ketuhanan atau dia adalah Tuhan, atau kita niat ibadah pada saat kita tunduk dan patuh kepada sesuatu tersebut. Ini baru disebut dengan syirik. Nah, sekarang kita akan baca yang dicontohkan di dalam buku tentang bentuk-bentuk ibadah yang katanya kalau diberikan kepada selain Allah berarti pelakunya beribadah kepada selain Allah, berarti pelakunya musyrik. Nah, ini kita lihat ya. Pertama, salat. Nah, salat, tawaf, haji, puasa, nazar, itikaf, menyembelih kurban, sujud, ruku, takut, harap-harap cemas, dan sebagainya. Apakah benar bahwa perbuatan-perbuatan tersebut jika diberikan kepada selain Allah berarti pelakunya langsung musyrik atau tidak? Kita lihat, ada ibadah khusus memang yang tidak bisa diberikan kepada makhluk manapun juga. Kalau ibadahnya khusus, tidak bisa diberikan kepada makhluk manapun juga, maka di sini tentunya itu mengeluarkan seorang dari Islam ketika kita berikan kepada makhluk yang lain. Namun ada ibadah-ibadah lain yang mereka di zahirnya, di dalam bentuknya itu seperti ibadah kepada Allah, tapi dia bisa diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya.
Contoh misalkan seseorang menyembelih hewan. Menyembelih hewan itu ibadah juga, tapi juga bukan ibadah. Jadi kadang-kadang ibadah, kadang bukan ibadah. Misalkan kita menyembelih hewan karena ada tamu yang baru datang dari jauh, kita membeli hewan untuk dia, untuk tamu kita. Apakah itu syirik? Tidak syirik. Ya. Kemudian juga orang yang berpuasa, puasa karena sakit, bukan karena ibadah. Itu juga tidak syirik. Ya, jadi di sini contoh-contoh ini harus kita kritisi. Tidak semuanya benar contoh-contoh yang ada di buku. Ya, ketika dikatakan menyembelih hewan tergantung niatnya. Jadi kalau memenuhi 3 unsur tadi, menganggap bahwa yang kita sembelih untuknya itu memiliki sifat ketuhanan atau dia adalah Tuhan atau kita niat ibadah kepadanya, baru kita syirik. Kalau tidak. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita sembelih hewan untuknya, tidak ada masalah dan bukan syirik. Ya, begitu juga sujud. Nah, ini penting untuk dimengerti. Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu dibolehkan pada zaman Nabi Adam, dibolehkan pada zaman Nabi Yusuf. Nabi Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah menyuruh malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun iblis tidak patuh dan malaikat patuh. Apakah kita katakan bahwasannya iblis menolak syirik karena tidak mau sujud kepada selain Allah? Tidak jawabannya. Di sini sujud ini bukan yang menentukan seseorang syirik atau tidak syirik. Jadi yang menentukan adalah 3 hal tadi. Niat ibadah kepada Nabi Adam atau bukan? Ya, apakah niat menganggap bahwa Nabi Adam seperti Allah atau tidak? Ataukah menganggap Nabi Adam memiliki salah satu sifat ketuhanan atau tidak? Kalau tidak berarti bukan syirik. Ya, itu adalah sujud penghormatan. Dibolehkan zaman Nabi terdahulu karena termasuk syariat mereka. Jadi syariat berbeda, tauhid tidak berbeda. Syariat berbeda, Nabi kita dengan Nabi Musa berbeda. Kita sholat 5 waktu, Nabi Musa sholat 50 waktu. Berbeda. Ya, syariatnya berbeda. Syariat artinya hukum, aturan. Nah, jadi oleh karena itu, maka sujud sekedar atau sujud saja itu bukan kesyirikan. Kapan menjadi syirik sujud itu? Ketika dianggap bahwa yang disujudkan itu adalah Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan, atau memang sudah disembah selain Allah seperti Yesus, tiba-tiba sujud kepada patung Yesus. Ini sudah dianggap dia keluar dari Islam atau syirik. Ya, kenapa? Karena dia sujud kepada yang dianggap menjadi Tuhan. Sudah tidak usah kita lihat lagi apakah niatnya menyembah atau tidak menyembah, karena sudah jelas ini yang disembah adalah Tuhan atau patung yang disembah selain Allah dan sebagainya. Namun kalau yang disujudkan itu bukan sesembahan selain Allah, seperti misalkan kuburan atau misalkan manusia, ibu kita sujud pada ibu kita, atau ada orang yang sujud kepada gurunya, sujud kepada kuburan. Apakah itu syirik? Tidak langsung syirik. Lihat dulu niatnya apa, niat ibadah tidak. Apakah dia meyakini kuburan orang tua atau manusia itu, atau gurunya itu, atau ibunya itu memiliki sifat ketuhanan atau tidak. Dan juga kita lihat juga apakah dia niat ibadah dan dia menganggap bahwa yang disujuti itu adalah Tuhan atau tidak. Itu harus dilihat dulu. Kalau tidak berarti bukan syirik. Namun bukan berarti bukan syirik itu berarti boleh. Tidak. Sujud kepada selain Allah haram, hukumnya dosa besar. Bisa menyebabkan kesyirikan. Bisa menyebabkan kesyirikan. Belum syirik tapi bisa menyebabkan kesyirikan. Beda. Jadi bedakan antara orang yang atau sesuatu yang disujudkan kepadanya dan dia adalah sesembahan selain Allah seperti Yesus, Buddha, patung-patung dan sebagainya, dengan memang yang bukan disembah selain Allah seperti guru, seperti ibu kita, seperti manusia biasa. Kalau dia tidak dianggap Tuhan, kita sujud, haram hukumnya, dosa besar, namun tidak syirik. Karena beda antara syirik dengan dosa besar. Orang syirik ketika meninggal tidak boleh disolatkan, ya, dan tidak dikuburkan di perkuburan orang Islam, tidak boleh dinikahi, tidak boleh dimakan sembelihannya. Adapun orang Muslim, maka dia Muslim namun dia memiliki dosa. Itu saja. Jadi bedanya kita boleh sholat di belakang orang tersebut, kita boleh melakukan ibadah dengannya, boleh kita nikah dengannya, boleh makan sembelihannya dan seterusnya. Jadi ini adalah perbedaan. Jadi ada yang bentuknya seperti ibadah, tapi sebenarnya dia tergantung dari 3 hal tadi yang saya sebutkan, yaitu menganggap ketuhanan, memiliki sifat ketuhanan, atau niat ibadah atau tidak. Jadi itu penting untuk dimengerti. Begitu juga misalkan mencium kuburan, itu juga tidak syirik.
haram, mungkin haram bisa dibahas apa hukumnya mencium kuburan, haram atau makruh. Kemudian itu menciumnya, tapi syirik tidaknya beda, ya. Syirik tidaknya harus mengandung 3 hal yang telah disebutkan dalam definisi ibadah. Makanya penting untuk mengetahui yang tadi saya katakan tadi, definisi ibadah. Kemudian setelah itu, kalau ini sudah diketahui, jadi kita sudah mengetahui bahwa semua yang dicintai oleh Allah disebut dengan ketaatan. Dan ketaatan itu tidak ada masalah untuk sesama manusia kepada Allah. Kita mendapatkan pahala juga, taat kepada guru, taat kepada ibu, taat kepada orang tua, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting untuk dimengerti. Kalau ini sudah dimengerti, maka kita sekarang sudah bisa mengartikan tauhid al-uluhiyah. Apa artinya tauhid al-uluhiyah? Tauhidul uluhiyah artinya tauhidullah bi af'alil ibad atau bi af'alina nahnu, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Kita ketahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Tadi itu namanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Meyakini bahwasannya Allah menciptakan dunia, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh manusia, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan orang sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuatan, yang membangkitkan orang hidup dan mati, ya. Namun pada saat kita beribadah, kita harus mengesahkan Allah juga. Tidak boleh kita ibadahnya kepada selain Allah. Tidak boleh ibadah kepada tikus, kepada Yesus, kepada semua hal yang selain Allah, tidak boleh. Kalau kita benar-benar tauhid rububiyah, harus yakin dulu bahwa Allah satu-satunya zat yang menyembuhkan kita. Kalau tahu bahwasannya Allah yang menyembuhkan kita hanya satu zat, yaitu Allah, kita di sini pasti hanya akan meminta kepada Allah. Kalau ada masalah di rububiyah, akan ada masalah di uluhiyah. Tidak ada masalah di rububiyah, tidak ada masalah di uluhiyah. Siapa yang bakal meminta kepada selain Allah kalau meyakini Allah satu-satunya zat yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih inni lakum nadhirum mubin." Dan kami telah utus Nuh kepada kaumnya dan mengatakan, sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata bagi kalian, alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sesungguhnya janganlah kalian menyembah selain Allah, sesungguhnya aku takut atas kalian akan azab pada hari yang pedih. Jangan menyembah Lat, jangan menyembah Hubal atau Yesus atau Hindu, Tuhannya orang Hindu, dewa-dewa dan dewi-dewi, atau selain itu. Jangan menyembah siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya menyembah? Lihat definisi yang telah kita jelaskan dan telah kita artikan. Artinya definisi menyembah itu apa. Jadi menyembah definisinya apa, kemudian praktekkan pada ayat ini. Mudah-mudahan ini jelas. Insya Allah nanti akan kita ulangi sedikit tentang tauhid uluhiyah ini, akan kita bahas, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Allahumma a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun